Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nabila Aprilia, NIM 1906311000051 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menganalisis program yang di dalamnya menerapkan coding with lines. Coding with lines di sini merupakan acuan bagi para developer untuk membuat kode program yang lebih mudah dibaca dan juga dipelihara. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu kita buka text editor yang biasa kita gunakan. Pada kali ini saya menggunakan text editor Visual Studio. Dari tampilan ini dapat kita ketahui bahwa pada tampilan yang berada di sebelah kanan di sini merupakan kode program yang sebelumnya telah saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menerapkan coding with lines. Kemudian untuk tampilan yang di kiri yaitu merupakan hasil run dari kode program yang telah saya buat dengan menggunakan web browser yaitu Microsoft Edge. Baik, langsung saja di sini saya akan menganalisis masing-masing kode program yang telah saya buat dan saya akan menjelaskan masing-masing maksud dari kode program tersebut. Untuk yang pertama adalah di sini ada kode yang bernama doc tipe HTML dan HTML. Di sini menyatakan bahwa di dalam kode program ini juga terdapat bahasa pemrograman yaitu HTML. Kemudian di dalam kode program ini terdapat tag head yang di dalamnya terdapat tag title yang berisi informasi mengenai tugas pemrograman berbasis web. Tag title di sini merupakan judul web browser yang nantinya akan tampil ketika kita menjalankan kode program ini. Title di sini muncul pada judul tab yang berada di dalam browser kita, yaitu tugas pemrograman berbasis web. Kemudian di dalamnya juga terdapat tag body. Tag body di sini berisi mengenai tag H1 maupun kode PHP yang menerapkan coding with lines yang telah kita buat. Untuk yang pertama, di sini ada tag H1 yang berisi informasi coding with lines. Ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Nah, di sini fungsi tag H1 di sini yaitu menampilkan karakter huruf yang berbeda dari yang lainnya, yaitu menampilkan huruf yang lebih besar dan lebih tebal. Selanjutnya di sini terdapat sintak PHP, yaitu sintak umum yang biasanya digunakan dalam bahasa pemrograman PHP, di mana dalam sintak umum di sini diawali dengan tanda buka kurung, tanda tanya, kemudian PHP, dan nantinya akan ditutup dengan tanda tanya dan tutup kurung. Untuk penerapan coding with lines-nya sendiri, di sini saya memasukkannya di dalam sintak PHP. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan fungsi konstanta. Konstanta di sini merupakan pengidentifikasian atau nama untuk nilai sederhana, biasanya menggunakan fungsi define. Nah, seperti contohnya di sini terdapat fungsi define angka urutan angka. Angka di sini merupakan sebuah konstanta dan urutan angka di sini merupakan isi dari konstanta tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan fungsi print. Fungsi print di sini berguna untuk menampilkan data ke layar dengan memanggil konstanta angka sehingga akan muncul seperti ini, yaitu urutan angka. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan dengan menggunakan fungsi echo. Echo di sini juga sama dengan fungsinya dengan print, yaitu untuk menampilkan data ke layar. Kemudian di sini saya juga menggunakan beberapa variabel, yaitu yang pertama ada variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel E. Variabel di sini merupakan wadah untuk menyimpan informasi. Dapat kita ketahui biasanya variabel ditulis dengan menggunakan tanda $. Untuk variabel A di sini menyimpan informasi angka 1, variabel B menyimpan informasi angka 2, kemudian variabel C menyimpan informasi angka 3, variabel D menyimpan informasi angka 4, dan variabel E menyimpan informasi angka 5. Di sini dalam pemanggilan variabel saya juga menggunakan fungsi vardam. Fungsi vardam di sini digunakan untuk mengembalikan tipe dan nilai data. Seperti halnya di sini terdapat variabel A yaitu angka 1, kemudian dilanjutkan dengan vardam dengan memanggil variabel A. Di sini maksudnya adalah vardam di sini akan mengembalikan tipe dan nilai data dari variabel A yaitu angka 1. Begitu juga dengan variabel B
C, dan D maupun E. Di sini saya juga menggunakan fungsi vardam, sehingga vardam di sini akan mengembalikan tipe dan nilai data dari masing-masing variabel, yaitu variabel B, C, D, dan E. Sehingga nantinya ketika dijalankan, variabel ini akan muncul seperti tampilan ini, yaitu integer 1, integer 2, integer 3, integer 4, dan integer 5. Hal ini karena angka 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan sebuah nilai yang memiliki tipe data integer. Nah, dalam masing-masing kode program di sini saya menggunakan echo yang di dalamnya terdapat informasi buka kurung BR kemudian tutup kurung. Di sini merupakan fungsi yang berguna sebagai pengganti enter, sehingga tampilannya akan berada di bawahnya, tidak lurus begitu saja. Lanjut, di sini saya juga menerapkan coding guidelines, yaitu PHP array. Di sini saya menggunakan fungsi print, yaitu menampilkan tampilan informasi, yaitu PHP array, kemudian saya menggunakan enter. Nah, di dalamnya juga saya menggunakan variabel num. Variabel num di sini terdapat sebuah informasi array yang berisi variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel E. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan fungsi vardam dengan memanggil variabel num, yaitu mengembalikan tipe dan nilai data, sehingga dalam hal ini akan mengembalikan tipe data array dan nilai dari array itu sendiri. Sehingga ketika dijalankan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu menampilkan untuk yang pertama yaitu print PHP array akan menampilkan dengan tampilan PHP array. Kemudian untuk fungsi vardam sendiri tadi akan menampilkan seperti ini, bahwa tipe data array di sini terdapat 5 indeks. Untuk indeks yang ke-0 yaitu terdapat angka 1 yang bertipe data integer, kemudian indeks yang ke-1 terdapat angka 2 dengan tipe data integer, kemudian indeks kedua terdapat angka 3 dengan tipe data integer, indeks ketiga berisi angka 4 dengan tipe data integer, dan indeks keempat juga berisi angka kelima dengan tipe data integer. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sekali lagi fungsi BR di sini adalah pengganti dari enter. Untuk penerapan coding guidelines yang selanjutnya yaitu fungsi PHP integer. Nah, fungsi PHP integer di sini yaitu berfungsi untuk mengecek apakah angka dari variabel tersebut benar merupakan tipe data integer atau bukan. Nah, untuk yang pertama di sini saya menggunakan fungsi print. Fungsi print di sini yaitu untuk menampilkan nilai pada layar yang berisi fungsi PHP integer. Kemudian di sini ada fungsi vardam is integer variable A, vardam is integer variable B, vardam is integer variable C, vardam is integer variable D, dan vardam is integer variable E. Nah, dari sini vardam di sini berguna untuk mengembalikan tipe dan nilai data tersebut. Dengan adanya fungsi is integer di sini berfungsi untuk mengecek apakah nilai tersebut benar bertipe data integer. Nah, dari kode program ini dapat kita lihat bahwa tampilannya seperti ini, yaitu fungsi PHP integer. Maksudnya dari bold true di sini merupakan bahwa variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel D benar merupakan angka yang bertipe data integer, sehingga tampilannya yaitu bold true. Apabila angka tersebut tidak bertipe data integer, maka akan muncul bold false. Selanjutnya di sini juga ada fungsi PHP float. Fungsi PHP float di sini digunakan untuk mengecek apakah variabel tersebut bertipe data float atau bukan. Di sini pertama saya menggunakan fungsi print, yaitu menampilkan nilai ke layar yaitu dengan informasi fungsi PHP float. Kemudian terdapat fungsi vardam is float variabel A, vardam is float variabel B, maksudnya ini salah. Kemudian ada vardam is float variabel C, dan vardam is float variabel D, dan vardam is float variabel E. Tidak jauh berbeda dari fungsi PHP integer sebelumnya. IsFloat di sini berguna untuk mengecek apakah variabel tersebut merupakan angka yang bertipe data float atau bukan. Sehingga apabila dijalankan akan muncul seperti ini, yaitu menampilkan fungsi PHP float yang di dalamnya terdapat tampilan bold false semua. Hal ini karena tipe data dari variabel tersebut masing-masing merupakan
variabel yang bertipe data integer dan bukan variabel yang bertipe data float, sehingga akan muncul tampilan false. Apabila tampilan tersebut merupakan variabel berbentuk float, maka akan muncul bold true. Selanjutnya juga terdapat fungsi PHP Infinity. Fungsi PHP Infinity di sini berfungsi untuk mengecek apakah variabel tersebut memiliki nilai yang terbatas ataupun tak terbatas. Untuk yang pertama di sini saya menggunakan fungsi print, yaitu fungsi PHP Infinity yang nantinya akan ditampilkan pada layar. Kemudian sama seperti sebelumnya saya menggunakan fungsi vardam isFinity variabel A, kemudian yang kedua vardam isInfinity variabel B, yang ketiga vardam isFinity variabel C, yang keempat vardam isFinity variabel D, dan yang kelima vardam isFinity variabel E. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa isFinity di sini menyatakan bahwa apakah variabel tersebut merupakan variabel yang terbatas, sedangkan isInfinity yaitu menyatakan apakah variabel tersebut merupakan nilai yang tak terbatas. Sehingga untuk membedakannya sangat mudah sekali, yaitu finity berarti terbatas, sedangkan infinity tidak terbatas. Dan apabila dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu bold true, bold false, bold true, bold false, dan bold true. Hal ini karena untuk yang pertama, kenapa true? Karena di sini kita menggunakan fungsi isFinite, yaitu variabel A di sini merupakan angka 1, yang berarti angka tersebut merupakan angka terbatas, sehingga nilainya yaitu true. Dan yang kedua, kenapa false? Karena variabel B tadi adalah angka 2 yang merupakan angka terbatas. Namun di sini kita mengeceknya dengan menggunakan fungsi tak terbatas, sehingga akan muncul nilai false. Begitu juga dengan variabel C. Variabel C di sini terdapat keterangan true, sehingga dapat kita ketahui bahwa C tadi nilainya 3 sehingga merupakan angka terbatas. Dan untuk yang keempat, kenapa false? Karena di sini variabel D merupakan nilai 4, di sini menggunakan fungsi isInfinite, sehingga di sini kita menggunakan fungsi tak terbatas, padahal angka 4 di situ merupakan angka yang terbatas. Untuk yang kelima, kenapa true? Karena di sini kita menggunakan fungsi finite, yaitu fungsi terbatas, di mana variabel E adalah variabel yang berisi nilai angka 5 dengan nilai yang terbatas. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi PHP NaN. Fungsi PHP NaN di sini berfungsi untuk mengecek apakah nilai tersebut bukan angka. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan fungsi print, yaitu menampilkan fungsi PHP NaN ke dalam layar. Kemudian ada vardam isNaN variabel A, vardam isNaN variabel B, vardam isNaN variabel C, vardam isNaN variabel D, dan vardam isNaN variabel E. Nah, dari sini fungsi vardam sendiri yaitu seperti sebelumnya, yaitu mengembalikan tipe dan nilai data, sedangkan isNaN di sini berfungsi untuk mengecek apakah data tersebut bukan angka. Nah, sehingga ketika dijalankan akan muncul tampilan seperti ini. Kenapa di sini tampilannya yaitu bold false? Hal ini karena nilai dari masing-masing variabel A, B, C, D maupun E merupakan sebuah angka, sehingga akan tampil bold false. Kemudian selanjutnya ada kode PHP numerical string, yaitu kode yang berfungsi untuk mengecek apakah data tersebut merupakan numerik atau bukan. Nah, di sini seperti sebelumnya saya menggunakan fungsi print, yaitu untuk menampilkan informasi PHP numerical string. Kemudian ada fungsi vardam isNumeric variabel A, vardam isNumeric variabel B, vardam isNumeric variabel C, vardam isNumeric variabel D, dan vardam isNumeric variabel E. Di sini digunakan isNumeric digunakan untuk mengecek apakah variabel A, B, C, D, dan E merupakan numerik atau bukan. Sini sehingga apabila kita jalankan maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu bold true. Kenapa di sini menampilkan true semua? Karena di sini dapat kita ketahui bahwa variabel A, B, C, D maupun E merupakan variabel yang berisi angka, yaitu atau biasa disebut dengan numerik.
Selanjutnya di sini saya juga menerapkan fungsi math, yaitu PHP-Pi. Nah, PHP-Pi di sini kan biasanya digunakan untuk menghitung luas lingkaran maupun keliling lingkaran. Nah, pada kali ini saya gunakan untuk menghitung luas lingkaran, yaitu untuk yang pertama di sini saya menggunakan fungsi print untuk mencetak informasi menghitung luas lingkaran. Yang selanjutnya ada fungsi echo dengan memanggil fungsi pi dikali variabel a dikali variabel a. Kemudian yang kedua juga begitu, echo memanggil fungsi pi dikali variabel b dikali variabel b. Dan untuk yang ketiga ada echo memanggil fungsi pi dikali variabel c dikali variabel c. Dan juga untuk selanjutnya ada echo dengan memanggil fungsi pi dikali variabel d dan dikali variabel d. Dan yang terakhir ada echo dengan memanggil fungsi pi dikali variabel e dan variabel e. Kenapa dalam perhitungan ini saya menggunakan variabel a kali variabel a, variabel b kali variabel b, ataupun variabel c kali variabel c, ataupun yang lainnya? Karena hal ini dapat kita ketahui bahwa rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sehingga r di sini harus sama nilainya, yaitu misalnya a kali a, b kali b, c kali c, d kali d, ataupun e kali e. Hingga apabila dijalankan, kode program ini akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu menghitung luas lingkaran dengan hasil yang pertama yaitu 3,1415925353898, yang kedua 12,56637061439. Untuk hasil yang ketiga ada 28,2743388238, dan hasil yang keempat ada 50,265482457437, dan hasil yang kelima ada 78,53991633945. Kemudian di sini saya juga menggunakan fungsi PHP min dan max. Fungsi PHP min dan max di sini. Fungsi PHP min dan max di sini digunakan untuk menghitung nilai terendah dan nilai tertinggi. Nah, untuk yang pertama di sini saya menggunakan fungsi print, yaitu sama untuk menampilkan informasi mengenai menghitung nilai terendah dan nilai tertinggi pada layar. Kemudian terdapat fungsi echo, fungsi min, variabel a, variabel b, variabel c, variabel d, dan variabel e. Dari fungsi ini dapat kita ketahui bahwa di sini digunakan untuk mengecek di manakah nilai terendah antara variabel A, variabel B, variabel C, variabel D maupun variabel E. Kemudian terdapat fungsi echo, max, variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel E. Di sini digunakan untuk mencari nilai tertinggi antara variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel E. Sehingga ketika dijalankan akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu menghitung nilai terendah dan nilai tertinggi. Untuk yang pertama, nilai terendah yaitu terdapat nilai 1, karena tadi sebelumnya variabel A, B, C, D, E berurutan yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu juga dengan menggunakan fungsi max di sini menampilkan angka 5, karena dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, angka 5 lah yang merupakan nilai tertinggi. Kemudian untuk fungsi coding with lines yang terakhir, saya menggunakan PHP run, yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari angka atau nilai acak. Misalnya di sini pertama saya menulis kode print mencari angka acak. Nah, di sini saya misalkan di sini saya menggunakan fungsi run, saya mencari nilai acak antara 100 sampai 1000. Sehingga ketika dijalankan di sini akan menampilkan bahwa mencari angka acak menghasilkan nilai 794. Tidak hanya angka 794 saja yang akan muncul. Apabila kita refresh lagi, maka nilainya akan muncul yang berbeda, yaitu 477. Karena di sini saya meminta nilai acak, yaitu dari rentan 100 sampai 1000. Dari kode program yang sangat panjang ini, tentu kita akan kesulitan apabila tidak terdapat perbedaan antara kode program yang satu dengan yang lainnya. Sehingga di sini saya menggunakan fungsi
komentar, yaitu di sini saya menggunakan single comment, yaitu dengan cara menuliskan double slash, kemudian isi dari komen tersebut. Misalnya di sini double slash PHP array. Di sini berarti menandakan bahwa komentar ini menjelaskan bahwa kode program di bawahnya adalah PHP array. Contoh lainnya lagi yaitu seperti ini, double slash fungsi PHP integer. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa komentar di sini akan menjelaskan bahwa kode di bawahnya di sini merupakan kode fungsi dari PHP integer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.